bagaimana saya bisa untuk lebih meningkatkan keterampilan saya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak. Mungkin nanti saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi dan mensupervisi kelas Bapak yang Bapak lakukan. Oke, Ibu. Supervisi akademik ini dilakukan untuk mendukung pengembangan guru atau kompetensi guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif. Setelah diskusi singkat tadi, supervisor pun mulai melakukan pengamatan yang terjadi di dalam kelas, mengamati bagaimana keterlibatan siswa, pengelolaan kelas, dan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oke, baik Pak, setelah tadi saya mengamati dan mengobservasi yang sudah Bapak lakukan di kelas, saya ingin mengajak Bapak berdiskusi singkat terlebih dahulu. Baik Ibu, saya sudah berdiskusi. Iya, baik Pak. Setelah saya perhatikan tadi di kelas ya Pak, ada beberapa siswa yang cukup aktif dalam pembelajaran, dalam pembelajaran kelompok tadi yang sudah Bapak buat. Tetapi setelah saya perhatikan juga ada beberapa siswa yang terlihat cukup pasif gitu Pak. Jadi dia hanya berdiam diri saja di kelompok tersebut. Apa sih langkah pertama yang akan Bapak lakukan terhadap siswa pasif tersebut? Kira-kira Pak? Oke Ibu, biasanya saya sebagai guru, langkah pertama itu membiasakan dengan hal-hal yang kecil dulu, seperti. Oke, baik Pak, menurut saya juga setuju dengan Bapak untuk melakukan langkah hal kecil tersebut seperti berinteraksi dan lain sebagainya. Itu juga cukup sudah langkah yang baik ya Pak. Tapi Bapak juga bisa mencoba memberikan peran yang khusus kepada siswa yang pasif tersebut. Contohnya seperti sebagai pencatat atau moderator dalam kelompok tersebut supaya siswa tersebut itu tidak pasif lagi dan bisa berpartisipasi dalam kelompok tersebut gitu Pak. Dan juga strategi ini tuh dapat meningkatkan juga ya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa meningkatkan keterlibatan siswa pasif tersebut dalam kelompok. Mungkin bisa dicoba nanti Pak. Nah selanjutnya bagaimana sih cara Bapak mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak lakukan barusan? Kalau dari saya selaku guru, saya mengevaluasi itu dengan cara di akhir pembelajaran di tes tulis. Jadi dilihat tulisannya itu apakah bisa dibaca oleh dia apa enggak gitu. Berarti melakukan tes tulis dan melihat bagaimana pemahaman siswa tersebut ya Pak, melalui kegiatan siswa tersebut tes tulis. Oke, menurut saya itu juga cukup baik ya Pak. Tapi saran saya bisa juga mempertimbangkan beberapa instrumen lainnya seperti halnya proyek atau diskusi untuk evaluasi yang lebih komprehensif gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih juga atas ketersediaan Bapak untuk berdiskusi singkat dengan saya. Semoga kedepannya siswa pasif tersebut bisa terlibat aktif ketika pembelajaran kelompok seperti tadi ya Pak. Baik Ibu. Baik, terima kasih Pak. Boleh Bapak jika ada aktivitas lain boleh dilanjutkan. Terima kasih. Adanya diskusi yang dilakukan setelah kelas ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang membangun dan menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Dan di hari berikutnya, supervisor pun mengadakan diskusi dengan para guru-guru, yang mana diskusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman dan memperkaya solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru-guru selama ini. Ya, silakan masuk Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan Ibu buat meluangkan waktunya untuk berdiskusi singkat dengan saya mengenai bagaimana sih proses pembelajaran yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan di kelas.
izin berdiskusi terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu yang sedang luang waktunya untuk saat ini. Mungkin langsung saja ya Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu. Nah, selama melakukan pembelajaran di kelas, apa saja sih kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Boleh disampaikan dari Bapak dulu? Oke Ibu, mungkin kalau dari saya ya, kadang saya kesulitan mengatur waktu antara waktu diskusi kelompok dengan waktu penjelasan materi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin saran dari saya, Bapak lebih mementingkan menyampaikan materi terlebih dahulu, Pak. Karena si murid tersebut, apalagi ini sekolah dasar, mereka itu lebih memfokuskan menerima materi terlebih dahulu, Pak. Jadi mungkin Bapak lebih memprioritaskan penjelasan materi. Jika nanti ada waktu yang tersisa, Bapak bisa melakukan diskusi kelompok untuk melatih bagaimana sih mereka menerima materi tersebut dan diimplementasikan melalui tugas kelompok tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Ya baik, semoga bisa membantu ya Pak. Boleh dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu selama ini kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas Ibu? Baik Ibu, kalau dari saya kendalanya beberapa siswa saya kurang aktif kalau misalkan diterapkan metode pembelajaran diskusi dulu. Oke, baik. Mungkin tadi juga sama ya seperti yang dialami oleh Bapak ketika melakukan pembelajaran, ada beberapa siswa yang pasif ya Pak dalam diskusi kelompok ya Pak. Mungkin saya bisa memberi beberapa solusi yang ditawarkan untuk Ibu lakukan. Solusinya itu Ibu bisa mencoba memberikan interaksi yang lebih kepada si siswa tersebut gitu, yang siswa yang kurang aktif tersebut, dan juga menetapkan batas waktu untuk diskusi sehingga ketika waktu diskusi tersebut tidak panjang, mereka itu akan mempergunakan waktu tersebut dengan baik gitu. Jadi sehingga siswanya itu tidak ada yang hanya diam saja gitu, mereka akan aktif mengikuti diskusi tersebut. Nah, selain itu juga Ibu bisa menggunakan media pembelajaran lain seperti halnya tadi yang saya sampaikan juga ke Bapak Kamil, melibatkan metode yaitu membuat si siswa yang kurang aktif tersebut menjadi moderator atau membagi tugasnya kepada sesama anggota kelompoknya gitu. Jadi mereka mendapatkan tugas masing-masing. Mungkin itu solusi yang bisa saya tawarkan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, semoga bisa membantu ya Ibu. Nah, mungkin tadi terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyampaikan kendalanya. Nah, mungkin saya ingin menanyakan lagi, bagaimana sih dengan pengembangan kompetensi profesional? Nah, apakah Bapak dan Ibu sendiri sudah mengikuti beberapa pelatihan tentang pengembangan keterampilan kompetensi profesional tersebut? Oke Ibu, sebelumnya saya pernah ikut workshop yang mana belum saya terapkan di dalam hasil secara optimal. Oke, baik. Dari Bapak sendiri begitu, dari Ibu? Saya juga seperti itu karena mengikuti workshop juga. Oke, baik. Mungkin karena dari Bapak dan Ibu sama pernah mengikuti workshop tapi belum menerapkannya secara maksimal. Mungkin untuk kedepannya, untuk guru-guru di sini juga, saya akan mencoba merencanakan sebuah pelatihan khusus untuk mendalami bagaimana sih strategi pengelolaan kelas yang mana nantinya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengelola kelas. Semoga nantinya perencanaan pelatihan tersebut bisa diimplementasikan ya Pak. Jadi tunggu saja nanti untuk kabar selanjutnya ya Pak. Terima kasih untuk ketersediaannya sekali lagi sudah mau berdiskusi dengan saya dan menyampaikan kendalanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Ibu. Sudah siap kita belajar? Siap Ibu. Kalau sudah, ayo kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu, yaitu membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk membuat puisi yang baik dan benar. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar membuat puisi, sekarang Ibu akan membuat kalian dalam beberapa kelompok yang mana kelompok tersebut kalian akan berdiskusi satu sama lain untuk mereview atau menganalisis puisi yang nantinya akan diberikan sebagai tugas. Sebelum itu, silakan kalian menentukan kelompok kalian masing-masing terlebih dahulu. Supervisi ini, para sekolah mengamati dan melancarkan aspek-aspek manajerial seperti penggunaan media pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran. Assalamualaikum, Ibu Ujar. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Ujar? Baik. Alhamdulillah di video ini kemarin kan sudah sempat didiskusikan tentang supervisi. Jadi kebetulan saya di sini untuk berdiskusi tentang hasil pembelajaran kemarin. Baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah tepat waktu datangnya. Hari ini kita akan membahas hasil pengamatan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada kemarin ya Bu. Ya baik Bu, saya sudah siap menerima semua saran. Terima kasih banyak Bu atas sikap positif Ibu yang telah diberikan. Dari hasil observasi kemarin, secara umum proses pembelajaran ini berjalan dengan baik Bu. Saya melihat Ibu sudah menggunakan metode diskusi kelompok yang melibatkan siswa secara aktif ya Bu. Namun ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita tingkatkan ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas apresiasi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Kalau boleh tahu, catatan apa saja yang akan Ibu berikan? Oke ya Bu, yang pertama itu saya perhatikan penggunaan waktu dalam diskusi kelompok ini agak kurang efektif ya Bu. Waktu diskusi itu cenderung molor Bu, sehingga sesi refleksi di akhir pembelajaran juga atau mungkin kita bisa menyusunkan durasi atau memberikan panduan waktu yang lebih bagus untuk siswa nantinya Bu. Benar sekali Bu, sebelumnya saya juga mengakuinya terlalu asik gitu Bu untuk berdiskusi, dan saya juga sebetulnya ragu untuk menghentikan mereka ya, karena mereka sedang aktif-aktifnya berdiskusi juga. Saya tidak enak untuk menghentikan semangat mereka gitu Bu. Terus juga saya gitu mungkin saya perlu membuat pengingat waktu mungkinnya Bu, dan memberi batasan waktu diskusi yang lebih jelas supaya mereka tuh tahu kalau waktu diskusi mereka sudah selesai. Benar sekali Bu. Kita harus memberi pengingat waktu di papan atau enggak bisa menggunakan HP atau di jam tangan kayak smartwatch gitu ya Bu. Selain itu juga dari sisi media pembelajaran, saya melihat Ibu sudah menggunakan media visual yang menarik ya Bu. Namun mungkin bisa ditingkatkan dengan menyisipkan media interaktif agar siswa itu lebih antusias belajarnya Bu. Maksud Ibu, apakah saya perlu menambahkan video pembelajaran gitu Bu, atau semacam kuis interaktif di tengah pembelajaran atau bagaimana ya? Ya betul Bu, penggunaan video pendek atau aplikasi kuis seperti Quizizz atau enggak Kahoot itu bisa membuat siswa itu lebih atraktif lagi nantinya Bu. Tentu ini tuh butuh persiapan tambahan sih Bu. Tapi dampaknya akan terasa sih Bu nanti pas ke depannya pada siswanya nanti. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas sarannya yang diberikan. Saya mungkin akan mencoba mencari sumber terkait video pembelajaran dan mempelajari juga kuis yang tadi Ibu sebutkan.
untuk media pembelajaran ke depannya. Bagus sekali Bu. Sebagai langkah tindak lanjutnya ini, saya akan menjadwalkan supervisi lanjutan. Mungkin kapannya saya tidak tahu. Kita akan melihat bagaimana perkembangan pengolahan waktu Ibu dan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi ke depannya ya Bu. Baik Pak, baik Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya akan berusaha lebih lagi memperbaiki apa yang tadi Ibu sampaikan pada saya untuk pembelajaran berikut. Nah, sama-sama Bu Nida, semoga dengan supervisi ini proses pembelajaran kita semakin efektif ya Bu untuk siswa. Dan siswa itu semangat lagi belajarnya. Kalau ada kendala, Ibu bisa langsung berdiskusi dengan saya, Ibu kapan saja saya di sini. Terima kasih banyak atas dukungannya Ibu. Sama-sama Ibu, semoga sukses selalu ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Mari Ibu, saya kembali dulu. Iya. Hati-hati Bu. Oke Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu luangkan. Hari ini kita akan membahas rencana supervisi administrasi untuk program peningkatan kinerja tata usaha. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan dengan efisien dan efektif untuk mendukung kelancaran kegiatan di sekolah. Baik Pak, selamat pagi juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia mengundang saya ke sini sebagai selaku kepala tata usaha di sekolah ini. Kami dari pihak tata usaha siap untuk menerima supervisi yang nantinya Bapak ajukan dan diskusikan mengenai program peningkatan kinerja yang ada di tata usaha di sekolah ini. Baik, saya ingin memastikan saja bahwa semua dokumen dan data administrasi sudah siap untuk diperiksa. Apakah Ibu sudah mempersiapkannya? Baik Pak, kebetulan saat Bapak mengundang saya ke sini juga saya sudah menyiapkan beberapa dokumen yang tadi sempat tata usaha periksa. Di antaranya kalau Bapak ingin melihat sekilas, di sini ada dokumen laporan keuangan, kemudian ada juga dokumen kepegawaian dan juga ada dokumen tentang kurikulum. Baik, oke, untuk pelaksanaan supervisi saya rencanakan akan dilaksanakan pada nanti hari Rabu tanggal 27 November 2024 pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Saya ingin mengunjungi ruang tata usaha dan melakukan pengecekan dokumen serta wawancara dengan Ibu dan staf Ibu. Mohon pastikan semua staf sudah siap untuk menerima supervisinya. Baik Pak, kalau begitu nanti akan saya informasikan kepada seluruh tenaga tata usaha untuk bisa hadir ke dalam acara supervisi tersebut dan siap untuk menjawab pertanyaan yang nantinya Bapak ajukan mengenai proses administrasi yang ada di sekolah. Baik Ibu, terima kasih kerjasamanya. Saya yakin dengan kinerja dan kerjasama yang baik kita bisa meningkatkan kinerja tata usaha dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di sekolah. Baik Pak, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang tentunya sudah Bapak berikan sebagai kepala sekolah dan juga sudah membantu kami selaku tata usaha untuk membimbing kami dan mensupervisi kami. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktunya untuk supervisi ini. Saya akan mulai dengan memeriksa kelengkapan dan akurasi dokumen administrasi keuangan. Baik, selamat pagi juga Bapak. Terima kasih juga sebelumnya kami ucapkan dari para pegawai tata usaha karena Bapak juga telah meluangkan waktunya untuk mensupervisi kami dan untuk dokumen yang Bapak minta. Kami juga sudah menyiapkan semuanya, semua dokumen yang Bapak butuhkan. Silakan Pak dokumen. Ini untuk dokumen laporan keuangan yang kemarin sudah kami lakukan dan kami
menunjukkan data absensi, data gaji, dan data kepangkatan. Tentu saja. Oke, baik. Sekarang saya ingin melihat dokumen kurikulum. Apakah Ibu sudah menunjukkan silabus, RPP, dan kalender pendidikan? Untuk dokumen tersebut nanti staf saya akan menunjukkan. Silakan bisa dulu. Pak, silakan boleh. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga ingin melakukan observasi singkat terhadap proses kerja Ibu dan Ibu serta staf. Apakah Ibu dan staf menunjukkan bagaimana alur kerja dan sistem yang digunakan dalam tugas sehari-hari? Tentu Pak, silakan. Kebetulan di sini ada staf kami juga yang tadi baru saja saya kasih tugas untuk mengelola beberapa dokumen. Jika Bapak ingin memeriksa atau mengobservasinya, dipersilakan Pak. Untuk Ibu boleh dilanjutkan saja dari untuk dokumen yang tertunda dipersilakan. Silakan Bapak jika ingin mengobservasi cara kinerja staf kami. Oke, Ibu, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya. Setelah kita melakukan supervisi administrasi, saya ingin memberikan beberapa umpan balik dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja tata usaha berdasarkan hasil observasi yang telah saya lihat. Ada beberapa potensi pemborosan waktu dan sumber daya serta beberapa ketidaksesuaian prosedur. Misalnya, saya menemukan bahwa proses pencetakan data keuangan masih manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya sarankan agar Ibu mempertimbangkan lagi untuk menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pencatatan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas saran-saran yang sudah Bapak berikan kepada kinerja kami. Kami akan mempertimbangkan lagi untuk menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan laporan keuangan seperti yang tadi Bapak sebutkan. Oke, selain itu saya juga melihat ada beberapa dokumen administrasi yang belum terarsip dengan baik. Saya sarankan kepada Ibu dan staf untuk membuat sistem persiapan yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Baik Pak, kami akan memperbaiki kinerja sistem pengarsipannya. Oke, saya juga ingin memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan alur kerja dan prosedur. Misalnya, alur pengajuan izin cuti masih terlalu panjang dan rumit. Terus juga saya sarankan agar Ibu dan staf memberikan untuk penyederhanaan alur dan prosedur tersebut. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Kami juga akan segera melakukan perbaikan atau revisi terhadap alur dan prosedur yang Bapak sebutkan. Oke, saya yakin dengan perbaikan yang telah didiskusikan, kinerja tata usaha akan semakin meningkat dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di sekolah. Saya akan terus memantau dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerja usaha di sekolah ini. Terima kasih banyak Bapak atas bimbingan